Sembari menunggu yang lain, bisa terlebih dahulu untuk mengisi form presensi yang berada di kolom komentar, dan juga bisa mengajak para rekan guru dan juga ayah bunda untuk bisa langsung masuk ke Zoom webinar sekaligus pengumuman pemenang. Selamat siang Kak Fitri. Selamat siang Kak Buat. Halo Selamat siang Bapak Pak, dan Ibu. selamat siang Pak Ridwan. Luar biasa nih Pak Ridwan nih. Sehat Pak? No, kecil banget volume. Halo, selamat datang Bapak dan Ibu guru. Bisa mengejak rekan-rekan lainnya nih yang dari sekolah lain mungkin untuk bisa segera bergabung karena acara kita akan mulai di 1:15. Baik Kak. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru semua, adik-adik, dan juga ayah bunda yang sudah hadir di acara webinar hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Senang sekali rasanya bertemu di webinar rangkaian acara Krupi Karakter Festival 2025. Dengan topik bagus banget nih, membangun karakter hebat di era digital serta kolaborasi sekolah, orang tua dan juga siswa. Sedikit informasi nih, webinar ini adalah rangkaian acara terakhir yang dimana menjadi puncak acara dari event Lomba Video Kreatif Storytelling Krupi Festival 2025. Baik, langsung saja. Oke, baik langsung saja kita mulai Bapak dan Ibu, adik-adik semua dan guru-guru yang sudah hadir di sini. Yang kami hormati CEO PT Jakser Group Indonesia, Bapak Ansari Kadir. Yang kami hormati pemateri kita hari ini ada Pak Fuad Pratama. Halo Pak Fuad, yang sekaligus menjadi Business Development Manager di PT Jakser Group Indonesia. Serta tentunya yang kami banggakan, para peserta webinar Krupi Karakter Festival 2025 yang sudah hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap dapetin ilmu baru hari ini. Oke, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan juga karunia-Nya, kita bisa berkumpul bersama di webinar siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitri dari Krupi, bisa dipanggil juga Kak Upi, yang akan menemani dan juga memandu jalannya webinar dari awal kita start mulai sampai nanti selesai ya. Tentang tahu aja. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke rangkaian acara yang berikutnya, supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan penuh manfaat, hikmat, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga doa yang kita panjatkan insya Allah barusan tadi membawa keberkahan serta kelancaran untuk webinar di hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita akan memasuki acara inti, mari kita bersama-sama menyimak serta menghayati lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Abias, ini dari Krupi. Acara apa sih? Gue juga kurang tahu, kurang paham.
Oke, itu dia tadi ya. em, Kebanggaan kita, Indonesia Raya. Namun sebelum kita lanjut ke acara inti, Kak Upi mau menyampaikan beberapa hal penting nih agar webinar kita dapat berjalan lancar. Pertama, Bapak dan Ibu bisa menggunakan format Zoom, nama lengkap dan juga asal sekolahnya. Contoh, Sakira Indi, Strip, SDN Cemoro Kandang 3 agar kami dapat mengetahui Bapak dan Ibu dari sekolah mana berasal. Yang kedua, silakan simak dengan baik materi yang akan disampaikan hari ini. Karena setelah sesi materi berakhir, ada sesi puncak acara kita, yaitu pemenang Lomba Video Kreatif Storytelling Krupi Festival 2025 yang nanti akan dipimpin oleh Kak Upi selaku MC. Jadi stay tune ya. Lalu yang terakhir nih, Kak Upi juga mengadakan sesi kuis berhadiah e-wallet loh. Jadi kami harap Bapak dan Ibu sekalian mengikuti webinar hari ini dari awal sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk memperhatikan materinya. Siapa tahu pertanyaannya datang dari materi yang hari ini disampaikan. Baik, sebelum kita memasuki acara inti nih, boleh ya Kak Upi mengambil gambar terlebih dahulu, alias kita foto bersama. Jadi boleh nih, teman-teman, Bapak dan Ibu guru dan juga Ayah Bunda, boleh banget on kamera terlebih dahulu. Nanti instruksinya Kak Upi akan hitung 1, 2, 3, baru nanti senyum ya. Boleh di open kameranya terlebih dahulu. Waduh, ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini ya. Silakan, boleh di open kameranya. Cakep banget nih. Oke, sudah ya, operator? Ready? 1, 2, 3, senyum. Lagi, 1, 2, 3, senyumnya lebih lebar. Oke, terima kasih semuanya. Baik, kita langsung masuk ke acara inti ya, karena waktunya ini tetap berjalan dan waktu kita hanya sedikit nih. Nah, sekarang kita sudah memasuki akan ada pemaparan materi yang udah kita tunggu-tunggu banget, yaitu materi dengan tema membangun karakter hebat di era digital serta kolaborasi sekolah, orang tua, dan juga siswa. Materi ini dibawakan langsung oleh pembicara kita yang luar biasa tentunya. Bapak Fuad Pratama sekaligus Business Development Manager PT Jaxer Group Indonesia. Tapi sebelum mulai Kak Upi mau mengingatkan, jangan lupa untuk stay dari awal sampai akhir ya. Bisa jadi pertanyaannya ini keluar dari materi yang Pak Fuad bawakan ya. Oke, yuk relax ya. Siapa tahu juga bisa nih jadi diskusi seru hari ini dengan Pak Fuad. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi materinya terlebih dahulu ya. Halo Pak Fuad, apakah sudah terdengar suaranya di sini? Halo Kak Fitri, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Pak Fuad, gimana kabarnya Pak Fuad? Alhamdulillah baik dan semangat untuk berbagi dan menyaksikan siapa sih pemenangnya nanti nih untuk video kreatif kita. Wah, luar biasa ya. Ini pematerinya udah semangat banget ya. Peserta webinarnya juga harus lebih semangat ya. Karena memang ada hadiah menarik nih ya. Bisa banget diperhatikan materinya. Siapa tahu juga menjadi bahan diskusi untuk kita di hari ini. Seru-seruan bareng, relax dan juga santai ya. Kepada Pak Fuad, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah yang hadir, Ayah Bunda, orang tua dari anak-anak kita. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesehatan ya, dan juga kesempatan untuk, nah kita coba diskusi nih di siang hari ini sekaligus nanti. Nah, teman-teman dari Krupi ternyata sudah melaksanakan satu rangkaian acara ya, pembuatan video kreatif. Nanti setelah ini kita akan lihat nih pemenangnya siapa. Nah, hari ini saya coba berbagi, kita diskusi, tidak bermaksud mengajari ya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, tapi kita coba melihat apa sih yang sedang terjadi, fenomena apa sih yang sedang terjadi, dan
apa yang harus kita lakukan sebagai tenaga pendidik atau komunitas ya, komunitas pendidikan. Nah, eh, saya ditugaskan untuk sharing tentang apa ya, anak hebat ya, anak hebat di dunia digitalisasi sekarang ini. Nah, itu kira-kira yang akan kita diskusikan. Nah, langsung saja ya, Bapak Ibu. Jadi sekarang ini memang kita hidup di dunia online dan offline ya, bersamaan tuh. Kalau bicara tentang online berarti sangat erat kaitannya dengan gadget ya atau gawai. Nah, pertanyaannya, eh, apakah gawai ini sebenarnya memberikan dampak yang positif atau malah memberikan dampak negatif? Nah, ini kalau kami sering berdiskusi dengan komunitas pendidikan ya, orang tua, guru gitu ya, ya masih sangat banyak apa namanya pendapat ya. Ada yang sangat mendukung, bahkan ada juga yang memang merasa kemajuan teknologi digitalisasi ini banyak mendapat menghasilkan hal yang negatif malah gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya seperti ini ya Bapak Ibu. Apakah kita bisa melarang anak-anak kita untuk memegang handphone seharian? Nah, itu nggak bisa ya. Jawabannya itu tidak bisa. Karena memang ya ini adalah suatu kebutuhan sekarang. Gitu, kebutuhan. Bahkan untuk menjalankan kegiatan kita, proses belajar mengajar gitu ya, bahkan untuk ujian gitu, kita sudah menggunakan gawai gitu. Jadi mau nggak mau memang kita harus pintar, kita harus menggunakan. Nah, eh, kita melihat dari sisi eh, apa yang harus kita lakukan. Nah, sebelum ke sana, kita harus tahu dulu nih tantangannya apa sih ya. Nah, ini tantangan utamanya tadi kita sudah bahas itu distraksi gawai dan media sosial. Nah, kalau sudah memegang handphone gitu ya, eh, ada yang bisa melarang nggak gitu ya anak-anak kita untuk mendownload aplikasi? Nggak ada juga kan ya, itu sangat bebas gitu. Sampai sekarang memang belum ada sistem atau cara untuk membatasi gitu. Jadi ketika anak sudah menggunakan handphone gitu ya, kita juga menggunakan handphone terhubung dengan internet, itu berarti kita bebas untuk mendownload apapun ya, aplikasi termasuk media sosial. Nah, media sosial ini yang apa ya cukup challenging ya. Bagaimana kita harus membatasi diri agar tidak kemana-mana. Kita melihat apa yang harus kita lihat. Anak-anak kita melihat apa yang anak-anak kita sewajarnya untuk dilihat gitu ya. Terus ada penurunan disiplin, empati, dan fokus ya. Jadi memang Bapak Ibu, Ayah Bunda, kemajuan teknologi ini itu karena kita fokusnya pada apa namanya, fokusnya terhadap gawai ya, atau perangkat atau device itu ternyata memang membuat kita malas ya, mager ya gitu. Jadi eh, kurangnya kita eh, komunikasi dengan pihak luar itu sangat-sangat berubah nih dengan adanya dunia online ini. Nah, dulu saya mungkin waktu masih kecil dan ayah bunda juga ya kakak-kakak tenaga pengajar waktu kecil masih em, suka bermain di luar ya di lapangan main bola main sama teman-teman ke rumah teman gitu ya. Paling digital kalau saya itu bermain game. Nah itu pun saya ke rumah teman saya gitu. Atau teman saya datang ke rumah saya. Nah kita tuh tuker-tukeran game. Nah em, sekarang semuanya sudah selesai di tempat duduk gitu. Artinya kita tidak perlu kemana-mana, itu urusannya sudah bisa selesai, termasuk anak-anak kita nih gitu ya, adik-adik, eh, semua urusannya bisa selesai dalam setiap duduk. Mau itu main game gitu ya, atau berkomunikasi gitu, chat temennya, mau nanya sesuatu ke temennya itu semuanya selesai. Nah, ini menurut riset ini mempengaruhi tingkat kedisiplinan, tingkat empati dan juga itu fokusnya anak-anak. Karena kenapa? Fokusnya ini hanya di satu tempat. Nah, itu menurut riset ya, Bapak Ibu Ayah Bunda. Jadi, memang itu adalah tantangannya. Jadi tidak jarang memang sekarang banyak gerakan-gerakan bagaimana caranya anak-anak kita ini keluar rumah, bersosialisasi gitu ya. Nanti kita banyak diskusi mengenai hal ini. Nah,
Pertanyaan terakhirnya, ujungnya adalah apakah teknologi ini melemahkan karakter anak atau justru bisa memperkuat gitu. Nah, tentu jawaban yang paling sering kita dengar adalah tergantung dari kita bagaimana memanfaatkan teknologi itu. Dan itu memang benar ya Bapak Ibu. Jadi sesuatu itu sekarang kalau kita mencegah untuk menggunakan, contohnya adalah teknologi, kita mencegah untuk menggunakan teknologi, kita akan ketinggalan. Dan memang sudah banyak urusan-urusan yang tidak bisa terselesaikan tanpa teknologi ya. Contohnya di dunia pendidikan gitu, memang sudah proses belajar mengajar sudah menggunakan teknologi, bahkan ujiannya menggunakan teknologi. Nah, kalau kita resisten atau kita melawan, ya kita nggak akan berkembang. Jadi pilihan salah satu-satunya adalah kita sering menyebutnya seperti ini, istilahnya dancing with technology, ya. Jadi kita harus berdansa dengan teknologi. Nah, apakah kita akan berdansanya bagus gitu ya, atau kita berdansanya nggak bagus gitu. Jadi diharapkan dengan adanya dunia online ini itu ngasih nilai yang positif gitu. Nah, ini adalah PR-nya kita ya, Bapak Ibu Ayah Bunda. Ini pekerjaan kita semua, bukan hanya pekerjaan anak-anak kita tuntut gitu ya, bukan hanya pekerjaan kakak-kakak di sekolah ya, Bapak Ibu guru di sekolah, tapi bukan juga pekerjaan semata-mata pekerjaan orang tua di rumah ya. Mentang-mentang anaknya lebih lama di rumah gitu. Jadi semua proses pendidikan karakter ada di rumah tidak gitu. Ini kita harus berkolaborasi. Ya, next. Oke. Nah, kita bicara karakter hebat. Kalau kita ngomongin hebat itu sangat luas ya Bapak Ibu. Cuman di Indonesia ini alhamdulillah pemerintah Kemendikbudristek dalam hal ini Puspeka juga ya, ada lembaga yang bernama Pusat Penguatan Karakter itu sangat-sangat fokus tuh untuk membentuk karakter gitu. Nah, kalau kita lihat teori-teorinya atau gerakan-gerakannya itu atau program-programnya ada yang namanya em, Astacita ya. Nah, Astacita itu menyangkut delapan item. Agama, nasionalisme, ada integritas, aspek mandiri, aspek gotong royong, aspek komunikatif, aspek kreatif, dan aspek inovatif. Nah, kita coba simpulkan bahwa ketika dikatakan hebat itu, anak kita itu tidak hanya pintar akademiknya ya. Nah, anak kita ini dikatakan hebat, maunya kita ini ya, maunya pemerintah lebih khusus, ketika anak kita punya kesehatan ya, sehat fisik, mental dan spiritual. Nah, itu. Yang kedua adalah cerdas dan kreatif. Yang ketiga adalah peduli, tanggung jawab sosial, jujur dan berintegritas, mandiri dan konsisten. Nah, ini adalah sedikit gambaran eh, bagaimana kita menyebut anak kita ini hebat gitu ya. Nah, kita harus coba nih. Tadi saya sampaikan bahwa kita harus berbondong-bondong gitu. Siapa sih yang nggak mau anaknya punya karakter hebat ya? Pertanyaan seperti itu. Cuma itu ya tantangannya bagaimana, how gitu. Bagaimana kita membuat ini? Siapa yang nggak mau? Tapi bagaimana caranya kita sampai ke sana? Oke. Um, nah, next. Nah, ini yang paling penting. Tadi kita sudah berbicara tentang Kementerian Pendidikan. Alhamdulillah di Indonesia ini memang sangat-sangat disupport ya, Bapak Ibu ya. Saking supportnya ada satu lembaga yang bernama Pusat Penguatan Karakter atau Puspeka. Kita panggil Puspeka di bawah Kemendikbudristek itu merancang apa namanya satu program ya yang dimana diinisiasi oleh Pak Menteri juga ya, Prof. Abdul Mukti, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu. Nah, saya kutip satu eh, apa namanya satu quotes ya dari Pak Menteri kita bahwa pembentukan karakter itu Bapak Ibu tidak bersumber dari teori-teori atau ceramah gitu, melainkan dengan pembiasaan gitu. Jadi dibentuknya adalah dengan membiasakan anak-anak kita. Nah, kalau mau diajarkan, nah anak-anak kita ini lebih senang belajar dari contoh. Nah, dan mereka harus diajar untuk konsisten seperti itu. Jadi bukan berbentuk ceramah atau di setiap pagi di apa namanya disiram dengan ceramah pembentukan karakter dan lain-lain. Tidak seperti itu. Em,
ada pengaruhnya, tapi lebih bagus itu menggunakan contoh gitu. Jadi dibutuhkan satu role model dan suatu sistem. Nah, suatu sistem untuk apa? Untuk membuat kebiasaan itu konsisten. Nah, karena itu tadi ya, ingat ya Bapak Ibu ya, ada dua. Untuk membentuk karakter itu tidak sangat sulit untuk kalau kita hanya memberikan secara diajarkan dengan ceramah gitu, tapi dengan contoh dan konsistensi. Nah, mm, untuk menjamin konsistensi itu, Bapak Ibu Ayah Bunda, jadi pemerintah itu sudah melakukan yang namanya 7 kebiasaan, membuat suatu program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sangat-sangat simpel, tidak muluk-muluk ya, tidak macam-macam. Ada 7, bangun pagi ya, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah, jadi tidak bukan hal yang susah ya kita jalankan sehari-hari. Sengaja Pak Menteri dan tim Puspeka membuat hal program semacam ini. Sangat simpel. Harapannya apa? Agar dapat dilakukan secara konsisten setiap hari. Ya, bayangkan tuh kalau misalnya dibikin ribet gitu. Dibaca aja udah ribet, dipikirin aja udah ribet, apalagi dijalankan. Nah, kalau simpel seperti ini, nah ini harapannya benar-benar setiap hari dilakukan. Tujuannya tidak muluk-muluk ya, kita ingin membentuk karakter anak hebat nanti ke depannya. Seperti itu. Ya, oke. Next. Nah, sekarang kita berbicara apa sih peran guru di era digital ini, ya. Jadi ada pergeseran tugas ya, mungkin dengan adanya produk digital itu pekerjaan guru bisa dibilang ada tambahan baru di samping mengajarkan yang namanya mata pelajaran gitu ya. Yang pertama itu sebagai role model karakter. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa anak kita ini kalau mau kita ajar untuk berkarakter ya harus dicontohkan kayak gitu ya, dia akan melihat sosok gitu. Yang kedua adalah guru ini itu akan berperan sebagai pengamat perilaku anak. Nah, jadi tidak hanya mencontohkan, tapi guru dituntut untuk mengamati. Untuk apa? Nanti ujung-ujungnya untuk memberikan evaluasi. Nah, jadi nanti akan ada tools ya, yang sekarang memang sudah berjalan, yang sama-sama kita ketahui. Kalau untuk di 7 kebiasaan itu akan ada jurnal ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satu toolsnya adalah itu sebenarnya. Guru itu dituntut untuk membimbing kebiasaan harian. Nah, dalam hal ini karena pemerintah sudah meluncurkan ya program 7 kebiasaan, itu diharapkan guru turut untuk membimbing gitu. Jadi ada 7 kebiasaan tadi, diharapkan guru itu dapat menyampaikan apa-apa sih yang memang yang penting esensi dari 7 kebiasaan ini gitu. Jadi ingat ya Bapak Ibu, kami sering berdiskusi juga dengan pihak pemangku kebijakan lah, pemangku kepentingan yang dimana kita sepakat bahwa untuk journaling ya, untuk penilaian itu sebenarnya hanya alat ya atau proses. Nah, kalau di Krupi itu kan memang kita ada pemberian poin ya, pemberian poin. Sama di jurnal juga kita ada pemberian poin. Nah, kita sepakat bahwa itu sebenarnya hanyalah proses atau alat gitu. Nah, intinya adalah esensinya adalah bagaimana guru memberikan atau menyelipkan nilai-nilai. Kenapa sih anak-anak, kenapa sih nak kamu disuruh bangun pagi gitu? Apa sih esensi dari bangun pagi? Nah, seperti itu. Itu yang proses komunikasi antara guru ke anak itu tuh yang dibutuhkan sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya penilaian. Jadi misalnya anaknya bangun pagi dikasih checklist gitu ya. Terus makan bergizi dikasih checklist. Beribadah kasih checklist. Semuanya tuh checklistnya 7 kebiasaan. Tapi bukan itu esensinya. Esensinya adalah kita harus memberitahu kenapa anak kita seperti itu gitu ya. Nah, tantangan guru. Nah, ini adalah yang menarik ya. Zaman digital, zaman teknologi gitu ya. Pekerjaan juga makin bertambah gitu. Ada aja pekerjaan administrasi. Jadi banyaknya pekerjaan administrasi, terus ada kewajiban untuk mengajar, tapi guru-guru ini punya keterbatasan waktu ya. Nah, waktu kita itu aja gitu.
Nah, jadi orang yang bijak adalah orang yang bisa mengatur waktu dengan baik. Tapi kalau misalnya pekerjaannya menambah tambah terus, nah ini juga akan jadi tantangan ya. Kita tidak menyebut beban ya, tapi tantangan guru gitu. Nah, terus tantangan yang kedua adalah penilaian karakter sering subjektif dan manual. Nah, kalau kita dituntut untuk mengamati perilaku anak, karakter anak di sekolah dan membimbing. Bayangkan kalau saya guru wali ya, wali kelas gitu untuk mengingat 32 anak itu setiap hari akan sangat menantang ya. Sangat-sangat menantang, sangat challenging dan saya harus mencatatnya. Nah, itu adalah tantangannya dan itu dikerjakan secara manual. Nah, di situ nanti fungsinya kami Krupi akan membantu di situ ya, Bapak Ibu ya. Oke, next. Oke, kalau tadi peran guru, nah sekarang peran orang tua. Nah, jadi peran orang tua, ayah bunda, sebenarnya di sini adalah kunci konsistensi karakter. Kenapa jadi kunci? Pertanyaannya itu, kenapa jadi kunci? Sangat simpel, karena anak kita ini kebanyakan waktunya itu dihabiskan bersama dengan orang tua, gitu. Ya, di sekolah hanya kurang lebih 8 jam gitu ya, itu maksimal gitu. Di rumah itu 16 jam gitu. Ya bahkan di sekolah ada yang hanya 4 jam, 5 jam gitu, sisanya di rumah. Nah, jadi eh, banyak case seperti ini nih Bapak Ibu. Em, ada laporan dari eh, ada laporan dari guru, oh anaknya nakal nih, misalnya dia berbuat tindakan tidak disiplin, terus orang tuanya nggak percaya nih di rumah gitu, ya. Saya nggak percaya orang anak saya di rumah baik, tidak pernah melakukan hal seperti itu. Nah, em, ada komunikasi yang putus ya. Jadi intinya adalah bagaimana nanti orang tua ini konsisten karakter di eh, rumah, tapi juga punya komunikasi yang baik dengan guru di sekolah gitu. Nah, ini kita lihat yang poin nomor 2, tanpa kolaborasi pembentukan karakter akan timpang. Nah, itu tadi. Kalau kita hanya fokus di rumah saja, kita tidak tahu progres anak di rumah, itu akan seperti tadi tuh ininya, apa namanya, efeknya gitu. Jadi bisa saja kita fokus di rumah, kita tidak peduli dengan anak di rumah. Jadi apa yang harus dilakukan? Itu akan ada kolaborasi nanti, ada komunikasi yang tanpa putus gitu ya. Nah, lagi-lagi kita juga akan apa namanya, harus memanfaatkan yang namanya teknologi. Kalau sekarang simpelnya ada WhatsApp gitu ya, ada WhatsApp. Tapi kebayang nih guru wali gitu ya, harus melakukan WhatsApp melapor setiap hari, mungkin ada 28 siswa, 30 siswa gitu ya, 30 anak. Kita WhatsApp satu-satu atau report dalam grup satu-satu anaknya. Nah, itu agak sedikit-sedikit menantang gitu. Jadi kenapa ketika orang tua itu konsisten, ya, itu adalah hal yang sangat-sangat positif dan akan membantu pembentukan karakter anak gitu ya. Nah, tantangan orang tua realnya adalah mereka tidak tahu perkembangan perilaku anak di sekolah gitu. Karena itu tadi ya, komunikasi guru yang terbatas. Nah, ini memang apa namanya ya, case-nya saya pernah dengar ada sekolah yang bahkan tidak mau membuat grup WhatsApp gitu, dilarang. Ada juga sekolah yang mewajibkan ada grup WhatsApp antara orang tua dan guru di sekolah. Jadi masih pro kontra juga gitu ya, masih pro kontra. Jadi dan kalau misalnya alatnya saja masih pro kontra gitu. Nah, bagaimana kita mau menjalankan esensi komunikasi itu gitu ya. Ya, balik lagi. Kalau ditanya bagaimana kita memanfaatkan teknologi sebijaknya kita gitu ya. Bagaimana sistemnya, bagaimana aturan-aturannya. Nah, ini yang harus kita cari solusinya bersama-sama ya. Oke, next. Nah, em, kita berbicara tentang kolaborasi ya. Eh, Kalau di istilah pendidikan itu kan istilah kita di Kemendikbudrismen itu catur pusat pendidikan. Jadi ada 4 point of view atau perspektif. Yang pertama sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Nah, tadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya Bunda bahwa untuk di sekolah ini
kita harus menanamkan disiplin di sekolah, tanggung jawab, dan etika, serta memberi contoh melalui guru sebagai role model. Nah, itu di sekolah. Untuk keluarga, itu kita harus membentuk nilai dasar sejak dini ya. Nilai-nilai apa sih prinsip-prinsip yang kita mau tanamkan ke anak kita, gitu ya. Nah, terus tadi kita bahas sebelumnya tuh konsistensi. Nah, ini yang sangat penting. Konsistensi, jangan sampai kita membuat aturan, ya, kita membuat prinsip-prinsip, tapi kita tidak konsisten untuk menerapkannya. Bahkan kita sebagai orang tua itu tidak mencontohkan ya dengan baik gitu. Dan kita harus memberikan penguatan nilai yang diajarkan sekolah. Nah, ini juga penting. Eh, Fungsi dari komunikasi antara guru dan orang tua itu penting untuk apa? Supaya kita orang tua di rumah tahu nih, oh gurunya sedang melakukan ini lagi menguatkan hal ini. Di rumah itulah yang kita dorong, itulah yang kita support, kita kuatkan kembali. Jadi eh, suatu hal itu bisa tercapai kalau misalnya tujuan pembentukan karakter, kalau sekolah dan keluarga atau orang tua di rumah itu satu arah ya, dia paralel seperti itu. Nah, yang ketiga di catur pusat pendidikan itu ada masyarakat. Nah, di masyarakat ini penting untuk anak-anak kita tahu yang namanya norma-norma sosial, gitu ya. Jadi kita mengharapkan masyarakat ini juga bisa ikut dalam proses pembentukan karakter dengan cara mencontohkan sesimpel misalnya kalau misalnya ada eh, kita misalnya mau beli makanan, ada yang namanya antri. Nah, gitu ya. Jadi masyarakat sebenarnya punya andil di situ untuk mengajarkan, memberikan nilai karakter, ya. Dan terakhir adalah media. Nah, ini yang merupakan tantangan besar ya mungkin ya, Bapak Ibu ya. Media ini kita berbicara media sosial dan media digital gitu. Kalau kita bicara media sosial ya kita bicara Facebook, Instagram, TikTok gitu ya. Kalau untuk media digitalnya ya kita berbicara tentang ya apa namanya platform atau tools yang kita gunakan. Ya misalnya handphone, gawai. Nah, ini adalah eh, bagaimana caranya em, apa ya value atau inti-inti pembentukan karakter itu dimasukkan ke media juga. Nah, ini yang kita juga coba kita laksanakan di Krupi ya, teman-teman laksanakan di Krupi memberikan edukasi gitu ya, memberikan informasi yang berkaitan dengan pembentukan karakter ya. Karena bisa dibilang saya pun kadang-kadang nyari informasi dulunya saya buka Google ya. Saya googling gitu. Sekarang kadang-kadang saya buka TikTok ya, Bapak Ibu ya. Karena TikTok itu lebih informatif. Langsung gambar 15 detik, 15 detik, 20 detik informasinya bisa saya dapat gitu dengan menonton gitu. Nah, sama nih. Nah, anak-anak kita ini gitu ya, juga pasti merasakan hal yang sama. Nah, bayangkan kalau di media itu yang kita lihat itu adalah hal-hal yang memang tidak seharusnya dilihat. Nah, ini eh, tentunya apa ya inilah hal yang harus kita pikirkan sama-sama juga ya yang kita bisa lakukan sekarang sebagai orang tua sebagai tenaga pengajar tenaga pendidik adalah membatasi itu ya kalau untuk urusan lain nah itu adalah urusan regulator nah kita coba support lah kalau apapun yang menjadi hal yang positif untuk apa namanya untuk pembentukan karakter anak next oke. Jadi langsung ya untuk selanjutnya ini adalah satu quote ya, satu quote yang menyatakan bahwa membangun karakter hebat di era digital bukan tugas sekolah saja, bukan pula beban orang tua semata-mata, tapi kerja bersama ya. Mungkin inilah yang harus kita sadari bersama ya Bapak Ibu, bahwa kita butuh kolaborasi ya, yang tadi kita sudah bahas. Nah, mari kita manfaatkan teknologi untuk membangun karakter. Dan kita harus menjadikan rumah dan sekolah itu satu tim ya untuk masa depan anak kita gitu. Jadi orang tua tidak boleh punya pemikiran bahwa anak saya sudah saya titipkan di sekolah gitu ya. Silakan sekolah untuk mengatur, tidak boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Itu adalah tanggung jawab kita juga. Sekolah juga misalnya dia sudah mengajarkan, sekolah harus apa namanya? Peduli terhadap proses yang dijalankan anak di rumah seperti itu. Jadi kita harus saling berkolaborasi. Next. Nah, di grup itu memang yang kita ciptakan sebelumnya Kak, slide sebelumnya.
Oke, nah jadi grup itu memang kita ciptakan untuk kolaborasi karakter ya. Jadi punya fungsi untuk mencatat kebiasaan dan perilaku anak, membantu penilaian yang real time dan objektif, menghubungkan guru, orang tua, dan anak dalam satu ekosistem. Nah, nilai tambahnya itu adalah transparan, mudah, dan berbasis data. Ya, jadi bukan hanya asumsi, bukan hanya subjektif. Saya lagi nggak senang sama anak ini, gitu. Anaknya tidak mendapatkan nilai, tidak seperti itu. Jadi kita memang harus realistis ya untuk memberikan penilaian kepada anak-anak kita. Mungkin itu Bapak Ibu Ayah Bunda sedikit sharing yang bisa kami sampaikan sebagai suatu pihak yang bergerak di bidang teknologi pendidikan ya Bapak Ibu. Harapan kami sebenarnya kami adalah entity atau suatu badan di luar yang sangat peduli tentang pendidikan. Kami akan melakukan hal-hal yang dimana kita, hal tersebut atau inisiatif kita itu bisa membantu proses pendidikan di Indonesia khususnya di bidang karakter ya. Mungkin itu Ayah Bunda Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Saya serahkan kembali ke Kak Upi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fuad atas materinya. Gimana tadi materinya? Menarik banget ya. Penjelasannya super insightful ya dan mudah dipahami. Nah, Kak Upi salfok banget nih, salah fokus sama quote yang tadi Pak Fuad buat ya, bahwa membangun karakter hebat di era digital bukan tugas sekolah saja, bukan pula beban orang tua semata, tapi kerja bersama gitu ya. Kerja bersama ini tentunya akan menjadi hasil yang baik untuk siswa, untuk anak ya di kemudian hari. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Fuad ya. Materi pencerahan untuk kita semua tentang pengembangan karakter baik bagi anak bangsa. Terima kasih. Dicatat ya materi yang tadi sudah Pak Fuad jelaskan, yang sudah tadi Pak Fuad paparkan. Siapa tahu di situ nyempil ya kuis-kuis dari pertanyaan nanti yang akan diberikan oleh Kak Upi. Oke. Nah, kita mau ke yang berikutnya nih ya, acara yang berikutnya. Pak Fuad, terima kasih banyak atas materinya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita ke proses berikutnya ya, kita ke acara berikutnya yaitu sebelum memasuki kuis nih, setelah ini baru ada kuis ya, kita punya bintang tamu yang super spesial nih. Bapak dan Ibu, kita punya pembicara, salah satunya nih dari Kepala Sekolah SDN Cempaka Putih Timur 03, Bapak Rizal, yang hari ini akan membagikan pengalamannya dan juga insight menarik mengenai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bagaimana Kerupi bisa menjadi pilihan yang tepat untuk monitoring 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah-sekolah. Sebelumnya izin saya membacakan biografi dari Bapak Rizal. Bapak Rijal, nama lengkap dari Pak Rijal yaitu Bapak Rijal Fadila SPD, adalah Kepala Sekolah SDN Cempaka Putih Timur 03. Siapa nih yang jadi muridnya Pak Rijal? Angkat tangannya. Oke, beliau menjabat sejak 16 November 2023. Sebagai kepala sekolah, beliau berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan dan karakter, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dan siswi. Mungkin kita sapa dulu kali Pak Rijalnya ya. Pak Rijal, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Fitri. Pak Rijal, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Suara saya dengar ya? Aman. Aman, Pak. Waduh, Siap. luar biasa. Ini suaranya aja udah semangat banget ya. Oke, Pak Rijal, boleh Pak Rijal waktu dan juga koneksinya kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan bahagia. Ya, yang saya hormati Pak Ari dan Pak Fuad dan tim Krupi dari Kak Fitri dan Mas Aden ya. Ya, sekali lagi di sini ya di Zoom ini ada semuanya ya Kak. Ada orang tua, ada guru, ada bahkan Betul, ada beberapa kepala sekolah ya. betul. Izin ini sharing ya, sharing tentang penggunaan Krupi ya. Kita sudah gunakan Krupi hampir 1 tahun lebih ya. Biasanya Cempaka Putih Timur 03.
Dan saya saat itu memang di sekolah itu dituntut tentang gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan itu harus, dan proses yang ketiga, dan sesuai dengan arahan ya, arahan dengan, kalau 7 kebiasaan itu kan memang arahannya dari Kemendikbud ya, Pak Menteri. Kalau dari Pak Presiden kita, Pak Prabowo, itu tentang digitalisasi pembelajaran. Jadi bagaimana saat itu saya berpikir kalau 7 kebiasaan itu ya biasanya kan kita pakai kertas tuh dicatat-catat, dan harus dicatat dari bangun tidurnya, belajarnya, beribadahnya, dan sampai tidur cepatnya gitu kan. Saat itu tawarkanlah Krupi, dan saya berpikir, wah ini salah satu terobosan ya, inovasi ya, dan sesuai dengan ya instruksi juga ya Pak Menteri dan Pak Presiden gitu, bagaimana kegiatan 7 kebiasaan itu bisa dipantau orang tua, guru, dan siswa, dan bisa dimasukkan secara mudah dengan menggunakan handphone. Ya, itu sudah kita lakukan selama 1 tahun ini. Ya alhamdulillah kurang lebih hampir 90% atau 90% anak sudah terbiasa. Masih ada beberapa anak yang belum terbiasa. Ya itu karena terkendala dengan gawainya, atau memang gawainya masih digunakan orang tua. Ya jadi seperti itu. Dan grup ini ya bisa memberikan report ya. Jadi memudahkan guru juga untuk mengontrol. Seperti tadi Pak Fuad bilang ya, ya pendidikan itu kan memang kuncinya adalah trisentra pendidikan ya, rumah, sekolah, dan orang tua ya. Jadi bagaimana mereka saling bekerja sama. Di rumah orang tua mengontrol, bisa memasukkan di dalam aplikasi Krupi, di sekolah juga bisa mengontrol kegiatan, dan yang paling dan paling menariknya, saya bisa menambahkan fitur jam masuk. Jadi kita sudah gunakan Krupi ini sebagai absen masuk, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Jadi kalau anak itu datang bisa disambut gurunya, mereka langsung absen menggunakan barcode. Ya, jadi mereka sudah absen secara digital. Jadi Bapak Ibu guru di kelas tidak perlu menggunakan paperless lagi ya, kertas-kertas untuk menceklis. Mereka bisa kontrol langsung dari handphone mereka. Dan kemarin tambahannya juga bisa jam pulang. Nah ini, jadi minta tambahan dari tim grup itu jam pulang. Jadi anak itu absen pulang juga. Jadi ya bunda dan orang tua di rumah bisa paham tuh anaknya itu pulangnya jam berapa. Dan kalau memang anak itu belum sampai di rumah, mereka bisa kontrol di handphone. Kok udah jam 11 sudah absen tapi belum ada di rumah. Jadi bisa komunikasi tuh. Dan ya saya merasa terbantu sih dengan menggunakan Krupi ini. Laporannya jelas juga per bulan. Anak-anak dan per kelas dari 7 kebiasaan itu mana yang sudah terbiasa, mana yang belum terbiasa. Dan orang tua awalnya memang butuh adaptasi ya penggunaan, tapi berjalan sebulan, 3 bulan, sampai dengan hampir setahun ini orang tua sudah mulai terbiasa. Dan bahkan kalau anak-anak lupa menyampaikan poin dari 7 kebiasaan itu, anak-anak mengingatkan. Jadi anak sudah terbiasa, anak-anak sudah paham apa yang harus dilakukan. Dan sekali lagi terima kasih ya Krupi, mudah-mudahan di setiap tahunnya bisa meningkatkan dan melihat kebutuhan di sekolah itu apa yang bisa memudahkan para guru-guru, para orang tua. Jadi untuk memonitor kegiatan mereka. Yang jelas ya sampai kemarin ada lomba video tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, kita juga berpartisipasi, dan saya juga berharap nanti ada beberapa sekolah yang sudah join juga, karena jelas di tahun ini ya digitalisasi pembelajaran sangat diperlukan. Bagaimana kita membuat pembelajaran, pelaporan itu secara efektif, jadi bisa terlihat langsung. Dan saya berharap nanti Krupi bisa memberikan inovasi-inovasi lagi ya dalam gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat ini di sekolah, karena memang ini adalah gerakan yang selalu ditekankan oleh Bapak Menteri kita, Pak Prof. Abdul Muti. Jadi saya berharap Krupi bisa meningkatkan kembali, dan makin mudah, makin banyak fitur-fitur yang bisa dilakukan. Dan
sangat membantu. Ininya sangat membantu sekali bagi Amin. sekolah, bagi guru dan orang tua. Ya, sekali lagi mudah-mudahan Krupi bisa lebih menampilkan lagi inovasi-inovasi yang lain dan apapun masukan-masukan yang dari Bapak Ibu yang luar biasanya. Kalau setiap ada masukan dari Bapak Ibu guru langsung ditangani oleh tim Krupi dan langsung dieksekusi dan itu sangat luar biasa ya pelayanannya. Sekali lagi ya Bapak Ibu semua dan ayah bunda dan Bapak Ibu guru kalaupun ada kepala sekolah ini kalau memang mau join di Krupi silakan dan saya merasakan selama setahun ini memang bermanfaat dan anak juga sudah terbiasa semuanya terkontrol dengan baik dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita harapkan ya anak memiliki karakter yang baik dan nanti juga kebiasaan anak Indonesia Hebat itu makin bagus dan mereka nanti di jenjang selanjutnya di SMP, di SMA atau SMK ya karena sudah terbiasa di SD akan terbiasa dengan kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat itu ya akan mereka lakukan terus. Jadi sekali lagi pendidikan karakter ya harus dikuatkan ya di sekolah sudah memberikan pelayanan dan memberikan suatu kegiatan dan orang tua tinggal menguatkan. Sekali lagi terima kasih Krupi dan ayah bunda tetap semangat ya selalu mengklik kegiatannya di handphone ya mudah-mudahan ya nanti mulai terbiasa dan Krupi juga bisa memberikan program-program atau lomba-lomba yang bisa dilakukan orang tua ya biar orang tua makin semangat lagi anak makin terbiasa dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat itu. Ya, demikian itu Kak Fitri yang bisa saya sampaikan. Terima Wah, kasih luar ya biasa. Kak Fuad dan Pak Ari ya. Salam. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih Pak Fitri. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu ya dari sini untuk Pak Rizal. Terima kasih banyak atas experience-nya, sharing-nya mengenai Krupi di sekolah Bapak ya. SDN Cempaka Putih Timur 03. Bisa diingat lagi nih testimoni yang diberikan tadi sama Pak Rizal ya. Kami setuju banget sama pendapat dari Pak Rizal bahwa Krupi bisa banget jadi sistem yang paling helpful ya, penolong dan juga memudahkan banget pekerjaan Bapak dan Ibu guru dan juga orang tua, terutama dalam monitoring pembiasaan karakter anak dengan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, serta presensi harian ya atau kehadiran langsung di aplikasi Krupi. Jadi, yuk Bapak dan Ibu tetap in touch dengan Krupi yang di sekolah. Bapak Ibu juga sekalian untuk informasi lebih detailnya langsung saja hubungi WhatsApp KUPI ya. Terima kasih Pak Rizal, luar biasa. Oke, itu dia tadi ya penjelasan dan juga experience dari Pak Rizal, luar biasa. Nah, sekarang slide-nya sudah keluar ya. Kita akan masuk ke sesi kuis. Kak Upi akan memberikan 2 kuis seperti itu ya. Cara mainnya gimana Kak Upi? Cara mainnya adalah Kak Upi akan menghitung 1, 2, 3 baru angkat tangan. Angkat tangannya di mana? Angkat tangan nih seperti lagi ingin bertanya. Ada ya di situ fiturnya ya, fitur angkat tangan. Tapi kalau belum sampai 3 jangan angkat tangan dulu ya. Takutnya nanti akan tidak terhitung seperti itu ya. Lebih baik untuk 1, 2, 3 baru angkat tangannya. Siap? Siap. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3 angkat tangan baru nanti Kak Upi membacakan kuisnya. Oke, mohon dilihat untuk operator. Boleh dikonfirmasi nanti ke Kak Upi ya. 1. Siap-siap tangannya. 2, 3. Siapa? Siapa? Pak Ridwan. Pak Ridwan ada di sini. Halo Pak Ridwan, boleh on kamera dulu dan juga say hello di sini Pak Ridwan. Hai, selamat siang Kak Fuad, Kak Fitri, Wah, Bapak Ibu tangannya guru cepet semua. banget ya. Selamat siang Pak Ridwan. Apa kabar Pak Ridwan? Alhamdulillah baik Kak. Kakak sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih Pak Ridwan. Oke, sudah siap nih dengan kuisnya? Oh, boleh Kak, coba. Coba ya. Oke, boleh di next slide dulu.
Kuis pertama. Peran utama guru dalam pembentukan karakter di era digital adalah yang mana nih kira-kira Pak Ridwan? Jangan sampai salah ya. Kalau salah kurang beruntung nih Pak Ridwan nih. Sudah menemukan jawabannya? Sudah, Kak. Oke, jawabannya apa? C, Kak. Menjadi role model dan pembimbing kebiasaan. Yakin? Insya Allah. Insya Allah. Oke, baiklah. Ini dia jawabannya adalah ya, benar sekali ya. Peran utama guru dalam pembentukan karakter di era digital adalah menjadi role model dan juga pembimbing kebiasaan. Wah, tepuk tangan dulu untuk Pak Ridwan. Pak Ridwan nanti bisa hubungi Kak Upi ya, hadiahnya akan Kak Upi berikan nanti Ya, ya. Kak. Thank you, Kak. Oke, Sukses Pak luar biasa Rupi. Pak Ridwan. Oke, yang kedua siapa nih? Hadiahnya berapa Kak Upi? Hadiahnya senilai Rp50.000. Oke, siap-siap ya. Satu kali lagi kuis nih. Jangan sampai nanti ketelatan angkat tangannya ya. 1, 2, 3 baru angkat tangannya ya. Oke, untuk klaim hadiah silakan hubungi Pak Ridwan, hubungi Kak Upi ya. Nomornya tertera di sini. Oke, baik. Mohon operator dilihat kembali. Dibantu siapa yang paling cepat angkat tangannya ya. 1, 2, 3. Siapa? Siapa? Linda Alian. Halo Ibu Linda. Selamat siang menjelang sore. Bu Linda, boleh open kamera dulu dan say hi di sini nih. Halo Bu Linda. Halo Bu Linda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semangat banget Bu Linda hari ini ya. Iya, Sudah siap menjawab pertanyaan dari Kak Upi? siap. Oke, yakin? Yakin. Oke, baik ini dia Semoga betul ya. pertanyaannya. Oke, disimak ya. Pertanyaannya adalah, dalam konteks Krupi, fungsi utama teknologi dalam pendidikan karakter adalah. Sudah mendapatkan jawabannya? Sudah mendapatkan jawabannya? Yang D, Ya, membantu tidak. kolaborasi dan pemantauan karakter berbasis data. Wow. Yakin tapi sama jawabannya? Ya, Kak Upi kunci dulu ya. enggak stabil. Baiklah. Oke, coba kita kasih tahu jawaban yang benar. Beruntung apa enggak nih ya Bu Linda ya. Ini dia jawabannya. Wah, benar. Peran utama guru dalam pembentukan karakter di era digital adalah membantu kolaborasi dan juga pemantauan karakter berbasis data. Itu dia tadi, keren luar biasa. Ibu Linda, Ya, selamat ya. Jangan lupa nanti hubungi Kak Upi ya. Nomornya ya, tertera boleh di next slide. Jangan lupa hubungi untuk klaim hadiahnya ya. Selamat kepada 2 guru. Kalau boleh tanya nih, tadi Pak Ridwan kan dari SDN Grogol Utara 03. Kalau Bu Linda dari mana nih? SDN mana nih? SDN Bunurjo 2 Malang. Hai, SDN Bunurjo 2 Malang dan juga SDN Grogol Utara 03. Luar biasa semangatnya. Terima kasih. Luar biasa ya. Canggih Ya. sekali nih dalam menjawab pertanyaan. Sat-set ya, bisa langsung menjawab dengan benar. Oke. Berikutnya, ini dia kita yang paling acara yang paling kita tunggu-tunggu gitu ya. Pengumuman pemenang Lomba Kerupi Festival 2025. Oke, kita sudah mengantongi 9 peserta. Ada 11 karya dan juga kita menunjuk 3 pemenang ya. Luar biasa. Kira-kira deg-degan nggak siapa yang akan menjadi pemenangnya? Coba mana? Yang dari Malang angkat tangannya, SDN Malang. Halo. Yang dari Jakarta mana nih? Kira-kira siapa yang jadi pemenangnya ya? Sudah penasaran belum? Baiklah, tanpa menunggu lama lagi ya, kita langsung mengumumkan. Ini dia. Kak Upi sebutkan juara 3 terlebih dahulu ya. Pemenang lomba video Krupik Karakter Festival 2025. Pemenang juara 3 adalah
SDN Polowijen 3 Malang. Wah, luar biasa SDN Polowijen 3 Malang. Mana nih? SDN Polowijen 3 Malang. Halo. Di mana dia? Selamat ya mendapatkan uang tunai Rp200.000 dengan total penilai 7,3. Luar biasa. Baiklah. Kita lanjut ya. Masih ada 2 juara nih ya. Dan Kak Upi punya surprise loh di akhir. Tungguin ya. Oke, kita lanjut ke juara kedua. Aduh, deg-degan ya. Kak Upi yang deg-degan di sini ya. Kira-kira siapa juara 2-nya lah? Boleh operator di next slide? Ini dia. SDN Arjosari 1 Malang. Mana nih SDN Arjosari 1 Malang? Waduh, Malang luar biasa ya. Juara 3, juara 2. Waduh, luar biasa. SDN Arjosari Malang selamat mendapatkan uang tunai Rp300.000 dan mendapatkan nilai skor 7,55. Wow, luar biasa. Oke. Mana nih SDN Arjosari Malang? Hai hai. Luar biasa siswa dan siswinya ya, orang tua dan juga guru-gurunya lebih luar biasa. Baiklah, kita mau ini yang paling kita tunggu-tunggu ya, yang paling kita tunggu-tunggu. Kira-kira siapa yang juara 1 ya? Kira-kira siapa yang juara 1? Coba klik di kolom komentar siapa yang juara 1 kira-kira? Dari Jakarta atau dari Malang? Ayo, siapa kira-kira yang jadi juara 1 nih? Siapa yang kira-kira jadi juara 1 ya? Oke, aduh deg-degan ya. Langsung saja tanpa menunggu lama kita langsung umumkan. Ini dia juara 1 Krupy Festival 2025 dimenangkan oleh SDN Merjosari 5 Malang. Selamat. Alhamdulillah. SDN Merjosari 5 Malang luar biasa ya. Kali ini 3-tiganya diborong langsung sama Kota Malang nih ya. Selamat mendapatkan hadiah Rp500.000 dengan total predikat nilai 7,7. Yeay, luar biasa semangatnya nih ya. Tidak ada tandingannya ya. Menyabet ya 3 juara sekaligus dari Kota Malang. Wow. Oke. Penasaran nggak sama video yang sudah dibuat oleh para pemenang? Kak Upi akan menampilkan ya satu video kompilasi dari 3 sekolah ya yang akan nanti diputarkan oleh operator. Oke, tapi jangan kemana-mana. Kak Upi punya surprise. Surprise-nya apa? Tungguin sampai video berakhir diputar. Oke? Kak Upi punya surprise. Ya, silakan stay tune dulu di sini dan kita akan memutarkan video-video pemenang yang sudah dijadi satu oleh operator. Luar biasa. Baik, operator mohon langsung diputarkan. Sudah tidak sabar nih ya. Juga kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah kami sering diaplikasikan oleh Krupy, di mana poin-poin diberikan oleh guru-guru kami dan orang tua di sekolah. Saya ini anak Indonesia, anak berakhlak dan berbudaya, berkata sopan dan berlaku santun. Itu saya anak Indonesia. Assalamualaikum. Berikut 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Namaku Fareza. Setiap hari aku bangun pagi. Ku awali sholat subuh dan sholat 5 waktu setiap hari. Aku biasanya olahraga pull up atau angkat besi biar badanku sehat. Setiap hari aku makan sehat dan bergizi.
Tidak lupa aku belajar setiap hari. Kegiatan bermasyarakat, aku bermain dengan adik. Setiap hari aku tidur cepat dan tidak begadang. 7 kebiasaan anak hebat. Sekarang lebih mudah pakai aplikasi Kurpi. Dibantu mami untuk mengisinya. Jadi lebih mudah memantau kegiatanku. Terima kasih Kak Kurpi. Anak Indonesia Hebat adalah anak yang tumbuh dengan kebiasaan baik setiap hari. Melalui 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat, kita belajar menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. As-salatu khairum minan naum. Kebiasaan pertama, bangun pagi. Bangun lebih awal membuat kita menjadi lebih sehat, pikiran segar, dan siap menjalani aktivitas dengan semangat. Kebiasaan kedua adalah beribadah. Dengan beribadah mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, berdoa, dan memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia tadi kompilasi 3 video sekaligus juara 1, 2, dan juga 3 ya. Masih banyak loh video-video yang lainnya yang Bapak dan Ibu dan juga adik-adik di sini dan juga orang tua bisa menonton videonya ada di Instagram ya. Yuk follow Instagram Krupi @krupi.id ya, @krupi.id. Oke, baik. Tadi Kak Upi bilang, tadi Kak Upi sampaikan bahwa akan ada surprise. Surprise-nya apa Kak Upi? Mau tahu? Mau tahu? Ini dia, surprise-nya adalah Kak Upi menambahkan juara favorit ya untuk 2 sekolah. Ore. Dan kira-kira siapa yang jadi juara favorit ya? Kenapa Kak Upi ada juara favoritnya ya? Oke. Nanti kita akan mengumumkan, tapi terlebih dahulu ya ada speech nih dari SDN Merjosari 5 yang sudah memenangkan video juara 1 Krupi Festival 2025 kepada Ibu Hayatun Nafus. Dipersilahkan. Ibu Hayatun Nufus, mohon maaf. Ibu, gimana nih perasaannya Ibu? Jadi juara 1 loh ternyata SDN Merjosari. Alhamdulillah, senang sekali. Senang sekali ya. Oke, boleh ditanyakan rasa senangnya ataupun bagaimana pengalaman pembuatan video tersebut Ibu? Dengan penuh semangat. Alhamdulillah, rasanya senang sekali. Nggak nyangka bisa juara 1 lomba Krupi ini. Dan sebenarnya bukan juaranya saja ya buat kami, tapi kebiasaan yang benar-benar diterapkan anak-anak di rumah maupun di sekolah itu yang membuat kami juga bangga dan senang luar biasa. Pengalaman kami suka duka waktu pengambilan video waktu itu sempat ada kebingungan gitu ya. Kalau kita minta video sama orang tua untuk kegiatan anak-anak saat melaksanakan 7 kebiasaan di rumah ini, apakah mengganggu orang tuanya, terus anggota keluarga yang lainnya. Ternyata alhamdulillah dari sekian banyak orang tua ini menyambut baik kegiatan lomba Krupi ini, sehingga untuk pengambilan video pun dipermudah karena adanya kerjasama dari orang tua. Orang tua merasa senang dan bangga juga dilibatkan dalam kegiatan lomba ini. Seperti itu. Oke, kolaborasi yang baik ya, kerjasama yang baik nih menghasilkan Merjosari 5 menjadi juara 1 di Krupi Festival 2025. Luar biasa. Dan juga para peserta, para pemenang lainnya ya, juara 1, 2, dan juga 3. Oke, terima kasih Ibu Hayatun Nufus. Luar biasa, semangat terus untuk SDN Merjosari 5. Sukses dan semangat selalu untuk guru-guru. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Bu. Sama.
Baik, itu dia tadi ya, penyampaian dan juga rasa bangga ya dari pemenang juara 1 Krupi Festival 2025. Eits, jangan keluar dulu dari room Zoom, kita belum tutup dan ada surprise lagi. Tadi Kak Upi bilang akan ada 2 juara favorit. Kira-kira dari Malang lagi atau justru dari Jakarta nih? Oke, tanpa menunggu lama. Oke, ini dia juara favorit kita. Siapa kira-kira ya? Siapa kira-kira nih? Ini dia juara favorit kita. Oh ini dia, 3 pemenang ya Lomba Kropi Fest Karakter 2025. SDN Polowijen, SDN Merjosari dan juga SDN Arjosari Malang. Baiklah, kita lanjut ke pemenang atau juara favoritnya. Kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa? Ini dia. Deg 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 deg. SDN Cempaka Putih Timur 03 luar biasa mendapatkan hadiah Rp100.000. Wow, Pak Rizal ya ini ya. Wah, Kak Upi amazing sih ya. Luar biasa Pak Rizal dan juga siswa-siswi dan ayah bunda yang sudah berkontribusi dalam perlombaan ini menjadi juara favorit dengan mendapatkan predikat nilai 7,1. Siapa lagi ya satunya ya? Kira-kira dari Malang lagi atau dari Jakarta nih? Coba kita lihat. Silakan. 3, 2, 1. Grogol Utara 03. Waduh, Pak Ridwan dapat hadiah double nih ya. Habis mendapatkan kuis, dapat lagi juara favorit. Selamat kepada Pak Ridwan SDN Grogol Utara 03. Mendapatkan nilai 7 dan mendapatkan hadiah uang tunai Rp100.000. Juara favorit kita luar biasa. Selamat kepada para peserta. Eits, tenang aja ya. Krupi Festival Karakter bukan hanya di 2025 aja loh. Kita akan terus menjalankan dan juga berkolaborasi lomba-lomba yang lebih menarik dan tentunya hadiahnya lebih menantang ini ya. Tenang saja, stay tune dan follow makanya krupi.id agar mendapatkan informasi di situ yang lebih luas lagi. Jangan lupa follow ya. Baik, kita lanjut lagi nih. Oke, terima kasih kepada para operator. Luar biasa ya. Kita langsung lanjut ya sebelum oh ya, untuk peserta lomba jangan lupa menghubungi Kak Upi ya. Klaim hadiahnya terutama untuk yang tadi juara kuis, juara lomba gitu ya. Jangan lupa untuk mengirimkan rekening dan juga kalau untuk yang kuis silakan mau dipilih mau dikirim kemana? Ke Dana, ke Shopee. Atau kemana? Ke GoPay ya atau ke OVO silakan ya gitu. Oke, senang sekali Kak Upi hari ini ya karena selebrasi dari teman-teman semua di sini sangat excited begitupun juga dengan Kak Upi. Jadi ya Kak Upi semangat hari ini. Oke, nah sebelum kita tutup acara hari ini, Kak Upi mau ajak Bapak dan Ibu semuanya, anak-anak di sini dan juga Bapak Ibu follow Krupi ya. Kita punya TikTok loh. TikToknya yaitu krupi.id. Begitupun juga dengan Instagram krupi.id juga. Di situ seluruh video yang sudah di-upload untuk ke lomba Krupi Festival 2025 sudah di-upload ya. Bisa dilihat di situ terkait daripada video-video yang sudah dibuat dan juga bisa ditonton kembali ya. Gitu luar biasa ya. Edukatif video hiburan juga ada loh di TikTok. Jadi jangan lupa follow. Dan terakhir nih kalau mau nonton ulang videonya boleh banget kita saat ini lagi live streaming loh di YouTube ya. Dan kalau mau ditonton lagi masih bisa. Silahkan buka YouTube-nya channel YouTube Krupi Official. Jangan lupa ya dan follow semua semakin dekat dengan Krupi agar nggak ketinggalan event-event serunya. Oke, silakan di-follow dulu karena setelah ini akan ada lomba lagi. Lombanya apa Kak Upi? Surprise ya. Surprise ya dan hadiahnya lebih nggak Kak Upi? Lebih dong ya. Yuk makanya follow dulu ya. Akan ada juga kuis-kuis menarik, ada juga nanti perlombaan-perlombaan yang seru-seru. Boleh langsung di-follow ya. Oke. Wow, luar biasa.
Yuk follow. Oh iya, jangan lupa isi presensi link kehadiran ya Bapak dan Ibu, semuanya ayah bunda, agar kita tahu sekolah mana saja yang sudah hadir ya. Jangan dilupakan itunya ya, mengisi link kehadiran. Oke. Baiklah, terima kasih. Waktu kita sudah hampir selesai. Gak kerasa banget ya, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Kak Upi ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu. Tetap stay sampai akhir. Kalau kata Ariel Noah, kalian luar biasa. Dan tentunya terima kasih juga untuk Pak Ari, Pak Fuad, Pak Rizal atas ilmu yang dan juga semangat pengalaman nih, yang inspirasi yang keren-keren banget hari ini. Terima kasih para guru-guru yang sudah menyempatkan walaupun Kak Upi tahu sibuk banget ya. Terima kasih semangatnya. Oke, saya Fitri selaku Kak Upi Master of Ceremony yang memandu webinar hari ini. Mohon maaf kalau selama membawakan webinar ada kata-kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Mohon maaf ya. Semoga webinar hari ini bisa membawa manfaat, menambah insight baru buat teman-teman semuanya. Dan juga dengan ini kami tutup rangkaian acara Krupi Festival 2025. Kak Upi ucapkan selamat juga kepada para pemenang lomba video kreatif storytelling, Krupi dan juga pemenang kuis webinar hari ini. Untuk klaim hadiahnya, nggak bosan-bosan Kak Upi ingatkan bisa langsung hubungi Kak Upi. Nanti ada admin yang akan meminta informasi nomor rekening dan juga kebutuhan mau dikirim kemana gitu ya buat kuisnya ya. Silakan hubungi, tapi jangan sampai nomornya salah ya. Nomor Kak Upi hanyalah nomor yang tertera tadi di banner yang sudah ada di slide PowerPoint ya atau PPT. Sebelum kita benar-benar pamit, yuk tulis di kolom komentar bagaimana experience-nya menjalankan webinar hari ini ya. Atau boleh juga kasih emoji terbaik. Silakan keluarkan emoji terbaiknya ya untuk pembicara di tim Krupi hari ini dan juga para guru-guru, adik-adik dan juga ayah bunda yang sudah menonton dan sudah join di webinar hari ini ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai jumpa di event webinar Krupi selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di acara berikutnya. Sampai jumpa nanti. Jaga kesehatan, sehat selalu, semangat luar biasa. Karakter tetap bagus. Jangan lupa untuk menggunakan penilaian 7KI, menggunakan aplikasi Krupi. Mudah, aman, dan juga berkarakter. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Kak Upi, Kak Terima Fuad. kasih Pak Ridwan, terima Ya, kasih dadah, Bu, terima dadah. kasih. Dadah. Oke, semuanya terima kasih banyak, jaga kesehatan ya. Ya, gini ya, Sampai Kak. bertemu nanti.